Yang spesialnya adalah kenapa kok orang-orang di Indonesia nggak ada kepikiran ya bikin ketapel. Produk ini kita sengaja kita pasarkan ke luar negeri dulu, Mas. Oh, justru awalnya di luar Jadi negeri dari dulu. luar negeri dulu viral di sana, baru orang-orang lokal, wah produk yang ini kok bisa dipakai di luar negeri ya, gue pengen coba lah. Manfaat apa yang lo ngerasain besar dari bermain ketapel? Gue bisa menyatukan orang-orang di berbagai dunia sih. Nah, kebetulan kemarin 4 kontingen Indonesia kita ikut World Cup di Shanghai, Mas. Di 2023 tuh Little Margo mendapatkan nominasi terbaik produk kria dari Kemenparekraf, Mas. Jadi kita di Kemenparekraf tuh ada namanya apresiasi kreasi Indonesia. Nah, salah satunya Little Margo jadi produk kria terbaik dari 7.041 brand. Guys, welcome back to Founder Talks by Samandana. Saya Ganda dan hari ini gue berasa balik lagi ke zaman masa kecil di mana zaman dulu masih suka main ketapel karena tamu kita hari ini punya bisnis dan hobi dan juga atlet ketapel. Please welcome Chonai. Oke, Mas. Chonai, thank you ya. Thank you, Mas. Sudah datang sore-sore di studio Keren kita. banget. Thank you. Nay, ini ketapel tuh gue inget terakhir sih buat nembak burung, Nay. Ini Tuh. banyak banget tipe-tipenya, boleh diceritain apa aja nih, Nay? Nah, jadi gue mulai dengan sejarahnya dulu kali ya, Mas. Boleh. Si ketapel ini kan di Indonesia tuh mulai banyak yang mulai populer lah gitu ya. Di era 60-an gitu, 60, 70, 80, 90, 2000 redup. Nah, makanya kenapa sih olahraga tradisional ini hilang begitu aja gitu. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, gadget dan lain-lain, di Indonesia olahraga tradisional dilupain gitu kan. Nah, makanya gue kayak concern nih, kita bisa nih kayaknya ngedevelop si ketapel ini jadi olahraga yang bisa jadi modern gitu, Mas. Nah, jadi dari 2018 gue coba mulai ketapel tuh orang kayak nggak ada yang tertarik tuh. Mungkin asumsinya karena ketapel dari cabang pohon buat nembak mangga buat apa. Bener. Nah, jadi 2019 akhir itu gue bikin desain produk ketapel dengan materials yang estetik, terus dengan tingkat ergonomik dan kita ada riset-riset tertentu supaya produk ini alat olahraga ini bisa dijadikan beneran olahraga bukan lagi mainan gitu, Mas. Nah, makanya di 2019 itu dari yang nggak ada yang mau main mulai bertumbuh tuh, Mas. 2019 ya sekitar 100 orang di Indonesia. Dari situ kita develop lagi produk ini kita sengaja kita pasarkan ke luar negeri dulu, Mas. Oh, justru awalnya di luar Jadi negeri dari dulu. luar negeri dulu viral di sana, baru orang-orang lokal, wah produk yang ini kok bisa dipakai di luar negeri ya, gue pengen coba lah. Nah, dari situ mulai ketertarikan orang Indonesia mau main ketapel lagi. Di 2020 sampai 2022 kita develop si produk ketapelnya, langsung kenaikan tinggi tuh pertumbuhan yang main ketapel dari 100 orang jadi sekitar 15.000 orang. Nah, untuk kita treatment orang-orang, gimana caranya orang-orang mau main ketapel lagi, kita bikinin kompetisi liga kayak gitu-gitu. Nah, sampai sekarang udah ada 36.000 orang lebih penggiat ketapel di Indonesia, Mas. 36.000 lebih. Ada berapa liga di Indonesia? Jadi atau kompetisi? Kalau untuk liga kita bikin di beberapa provinsi, Mas, kayak Banten, Jakarta, terus Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, nanti 2025 mungkin Jawa Timur menyusul, Kalimantan menyusul kayak gitu. Nah, di Indonesia itu sekitar ada mungkin 300 klub ketapel yang ada di masing-masing wilayah gitu. Kayak Jakarta Timur ada beberapa gitu, di Depok ada beberapa, di Tangerang ada beberapa. Nah, kalau kita total secara keseluruhan di Indonesia tuh kurang lebih 300-an klub yang 300-an klub yang profesional di ketapel. Lu berarti mulainya tuh berarti 2018 mulai bermain ketapel gitu, main-main gitu. Tapi gue yakin lu sebenarnya masih pas zaman SD dulu main ketapel kan? Itu jadi kita yang ada di era 90-an gitu, 80-90 mungkin kecilnya tuh kan suka main ketapel gitu, Mas. Betul. Nembak-nembak mangga orang gitu, buah gitu, perang-perangan. Nah, jadi sekarang itu kenapa banyak lagi orang yang main ketapel, karena orang-orang yang dahulunya pernah main ketapel flashback tuh. Wah, dulu gue pernah main ketapel tapi dari ranting pohon, sekarang kok ketapelnya keren, gue main lagi. Iya. Sekarang sekeren apa
produk-produk yang lu bikin? Nah, jadi dengan hasil riset lu tadi. Jadi kita bikin beberapa desain yang memang tampilannya tuh tampilan alat olahraga yang benar-benar compact, Mas. Jadi kayak misalkan gimana caranya produk ini bisa ada value-nya. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini kan zaman dulu ketapel dari ranting pohon. Iya. Kalau sekarang kita nggak ada inovasi untuk memodifikasi ini ya, artinya nggak ada value-nya juga, Mas. Oke. Cabang pohon ditebang bisa dijual 5.000 10.000 rupiah depan sekolah gitu kan. Tapi gimana caranya bikin ketapel bisa yang estetik, yang bisa dijual harganya bisa 3 juta, 4 juta kayak gitu. Kayak gini-gini. Wow, ini bahannya apa, Nay? Nah, ini materialsnya kita nah, kebetulan di Little Margo sendiri concernnya itu Little Margo ini adalah brand yang gue bikin, Mas. Yang gue bikin khusus untuk ngejual concernnya di ketapel, tapi sebenarnya bisa macam-macam sih, kayak aksesorisnya. Terus ada, jadi didaftarin sebenarnya Little Margo itu salah satu-satunya perusahaan ketapel di Indonesia dari 2022, Mas. Satu-satunya. Dan itu produksi sendiri. Produksi sendiri, desain sendiri. Terus materialsnya semuanya limbah yang kita ambil dari berbagai source kayak gitu. Jadi berbagai macam limbah. Yang contohnya yang limbah yang mana? Nah, ini sebenarnya semuanya limbah sih. Oh, semuanya limbah. Ini limbah kayu juga sih. Ya. Jadi kayak dari orang yang nebang-nebang pohon gitu, kita pilihin ranting yang emang benar-benar lurus atau masuk kualifikasi kita olah lagi. Nah, kalau ini apa nih, Nay? Nah, ini papan skateboard dari limbah papan skateboard. Jadi beberapa teman yang punya skatepark gitu, mereka ngumpulin papan-papan patah yang bisa kita olah lagi buat jadi device olahraga, Mas. Nah, ini pun ini kan masih ada potongan-potongan sisanya lagi. Nah, gimana caranya kita nggak punya limbahnya lagi gitu. Makanya kita bikin anting kayak gitu dari. Oh, jadi sebenarnya ini itu adalah hasil limbah dari sini. Dari si ketapelnya. Bagian-bagian kecilnya kemudian dipotong lagi, kemudian jadi anting. Kita bikin anting yang estetik, desain-desain anak-anak sekarang kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ini apa nih, Nay? Nah, ini tuh materialnya kain, Mas. Jadi untuk mendapatkan ketebalan 1 cm itu kita membutuhkan 40 lapis kain. Ini kain biasa, kain yang bisa buat kemeja, buat celana, seragam gitu. Sisa-sisa potongan dari konveksi bisa kita olah jadi ketapel ini juga. Nah, biasanya. Tapi tengahnya ini apa ya? Aluminium. Nah, ini ya ditambah aluminium supaya bobotnya lebih berat sih, Mas. Jadi kadang ada atlet yang pengen bobot device-nya berat kayak gitu. Makanya kita ngejar buat dapetin gramasi ketapelnya menggunakan metalnya tadi. Oke. Nah, kalau yang ini, Nay? Nah, kalau ini agak unik nih. Ini kita menggunakan materials yang high quality, karbon Kevlar dari limbah sasis mobil-mobil balap, Mas. Dia biasanya dipakai buat kap mobil balap, terus fiber-fiber yang dipakai di kapal-kapal untuk kapal laut kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya bentuk dan jenis bahan itu apakah mempengaruhi keakurasian dari ketapel? Terlepas dari skill ya, karena skill pasti memberikan peran paling penting gitu. Tapi dari segi bahan, alat ketapel sendiri seberapa besar pengaruhnya desain dan bahannya? Nah, sebenarnya kalau untuk materials itu kan kita masuknya ke fungsi, Mas. Jadi kalau misalkan desainnya udah bagus tapi materialnya kurang mendukung, kan value-nya juga nggak bertambah gitu, Mas. Nah, terus secara fungsi juga kayak pride orang yang menggunakan device-nya kayak kurang pede. Nah, dengan materials yang high quality, yang emang bener-bener jarang didapat atau nggak kepikiran orang, kita bikin jadi wah, ini ciri khas si atletnya nih gitu. Dia bisa meningkatkan percaya diri, fokus konsentrasi untuk menembak kayak gitu-gitu. Nah, yang paling ujung tuh, Nay? Nah, kalau ini sebenarnya gacauan saya sendiri sih, Mas. Ini punya lu doang nih berarti nih. Nah, ini nggak dijual berarti nih. Ini sebenarnya ada yang dijual tapi kita customize gitu. Maksudnya dengan desain materials ini kita bisa produksi lagi gitu. Nah, ini bahannya apa? Kemudian customization-nya apa aja? Jadi kalau ini kita menggunakan materials namanya dia base-nya fiber G11 biasanya disebutnya, Mas. FR4 serinya. Ini dipakai buat panel pesawat. Ya karena tingkat kekerasannya tinggi, terus kekuatannya bagus tapi ringan.
Nah, yang spesialnya di sini adalah kita menggunakan emas asli 24 karat yang kita shredder dengan carbon fiber. Oke, terus ada dikasih resinnya sebagai... Ya, jadi karbon yang di shredder kita taruh, terus emasnya kita taburin, kita resin untuk menjadi komposit. Wow, ini spesial banget berarti. Ini gacuan lu dan lu bawa ke berbagai macam kompetisi. Betul. Nah, kebetulan ini adalah salah satu ketapel tertipis yang ada di Indonesia. Jadi dengan material yang compare cocok, sama ini, yang compare jauh sih. Jauh banget. Tapi secara berat nggak terlalu berat ya, tapi pas buat lo ya. Betul. Nah, kebetulan hanya material tertentu aja yang bisa dibikin untuk ketapel setipis ini sih. Sleek design gitu. Untuk sekuat itu ya bahannya. Nah, biasanya kan kalau yang kayak ergonomik ini kan lebih besar lah. Untuk bobotnya juga berat. Di bawah-bawahnya nggak bisa dikantongin gitu. Iya. Nah, itu kelihatan banget kalau dikantongin. Betul. Kalau ketapel yang ini di luar negeri tuh kayak di Amerika, di Eropa, mereka menyebutnya edisi, Mas. Everyday carry. Jadi barang yang setiap hari dibawa sama dia tuh biasanya ada pisau lipat, ketapel, terus kayak senter kayak gitu. Nah, ini salah satu produk yang kategorinya edisi. Jadi pocketable. Yang biasa dibawa sehari-hari. Apalagi yang spesial dari ketapel lo ini? Nah, sebenarnya yang spesialnya adalah kenapa kok orang-orang di Indonesia nggak ada kepikiran ya bikin ketapel? Itu. Karena mostly orang bikin ketapel ya dari ranting pohon. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak kembang, sebenarnya ketapel tuh opportunity tinggi, Mas. Gimana tuh, Mas? Jadi kayak peluangnya tuh banyak. Misalkan sekarang kita lagi menjalankan program buat sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, sekolah-sekolah itu kalau kita data dari Sabang sampai Merauke ada berapa sekolah yang punya program pramuka lah, misalkan P5 itu. Nah, di P5 itu kan kita bisa masukin olahraga tradisional bermain ketapel gitu. Nah, secara bisnis kita juga bisa mengelola, kita membuat device-nya untuk anak-anak sekolah dari Sabang sampai Merauke. Itu kan ada pasarnya di situ. Ada pasarnya, ada cuannya juga di situ gitu. Nah, sebenarnya itu yang bisa si Little Margo kembangin, Mas, buat dari segi bisnisnya kayak gitu. Dari segi kita ngomongin kompetisi. Betul. Gimana sih caranya, Nay? Secara kompetisi rules-nya? Nah, kalau untuk kompetisi ada induk olahraganya sendiri tuh si ketapel, namanya Forspec. Jadi federasi Forspec Federasi di pencinta ketapel Indonesia. Nah, mereka yang membuat regulasi. Kalau di sepak bola tuh PSSI lah, Mas, gitu. Nah, di ketapel ada Forspec-nya kayak gitu. Dia yang membuat regulasi-regulasi buat peraturan ketapel, terus kayak kategori-kategori yang dimainkan kayak gitu. Ada kategori apa aja? Nah, kelas bulu kah, kelas gitu-gitunya di ada? Indonesia tuh kalau untuk kelas bisa dikategorikan berdasarkan usia sama berdasarkan target, Mas. Target itu jauh dekatnya? Target itu jenis target yang tradisional. Misalkan kita menggunakan kategori tradisional ya, kita harus menggunakan ketapel yang jenisnya tradisional dari ranting pohon. Nah, target yang digunakan biasanya kaleng susu disusun. Dengan jarak tembak 10 meter. Misalkan 5 susun kaleng, kita punya 5 kesempatan nembak, nanti yang mengenai target itu diakumulasi dengan nilai terbanyak bisa jadi juaranya kayak gitu. Terus kalau misalnya yang segmen yang berbeda, kategori yang berbeda. Kalau untuk kategori yang berbeda kita udah mengacu ke federasi internasionalnya, Mas. Jadi kebetulan si ketapel ini udah ada federasi dunianya, namanya WSA, World Slingshot Association gitu. Itu bernaung di Italia. Jadi Indonesia udah tergabung di WSA dari 2023. Dari 2023. Betul. Jadi sebenarnya ada kompetisi tingkat internasionalnya juga. Nah, kebetulan kemarin 4 kontingen Indonesia kita ikut World Cup di Shanghai, Mas. Kalau ketapel itu jatuhnya ketika lo berkompetisi di luar, apakah model dan jenisnya seperti di Indonesia atau mereka punya jenis sendiri sesuai dengan karakter masing-masing negara? Biasanya tuh ada beberapa negara yang mereka punya identity sendiri, Mas. Misalkan kayak Italia tuh device-nya agak berbeda dengan ketapel yang kayak kalau di Indonesia kan masih juntrungannya tuh modelnya Y-shape gitu kan. Ketapel yang bentuknya huruf Y gitu dengan basic yang ada di ranting pohon. Nah,
kalau di luar beberapa negara kayak di Itali mereka udah memodifikasi ketapelnya seperti senjata crossbow kayak senjata api kayak gitu dengan genggaman seperti pistol. Nah, itu menjadi salah satu gaya tembak Mas. Jadi masing-masing gaya tembak ada nama-namanya gitu. Nah, misalkan kayak yang normal pakai di Indonesia itu namanya gangster style. Jadi gangster style seperti menembak menodongan pistol gitu. Jadi nariknya tuh gue biasanya kalau main ketapel tuh begitu. Kalau tadi gimana? Nah, sekarang itu main ketapel bukan ditarik Mas, tapi didorong. Gue biasanya begini kan. Nah, jadi kita untuk mengurangi tingkat cilaka, makanya kita bikin regulasi keselamatan juga di olahraga ketapel. Makanya si ketapel ini sekarang yang pertama basicnya adalah mata kita yang buat aiming itu yang kiri atau kanan. Misalkan kita bidik dengan mata kiri, berarti genggaman ketapelnya harus di tangan kanan. Nah, karena mata yang terbuka itu adalah tempat untuk titik acuan. Zeroing, tempat untuk menaruh peluru Mas. Namanya anchor point. Nah, anchor point itu ada di bawah mata yang terbuka, di bawah tulang pipi. Ini zeroingnya. Nah, ketika udah ditempel di sini, kita tinggal dorong ke depan Mas. Nah, kenapa kita dorong bukan ditarik? Kalau ditarik itu ada resiko terlontar. Jadi secara keselamatan kita harus mengunci si pelurunya dulu di bawah tulang pipi, baru kita dorong untuk aiming. Jadi nanti reference point-nya di sudut atas ini, ketika dia sudah lurus ditembak. Titik tembaknya di situ. Nah, ini juga ada beberapa jenis mekanisme ketapel Mas. Kayak ini yang diikat di atas namanya over the top. Jadi ketika ditembak bolanya bakal lewat atas. Ada yang lewat mana? Nah, ada yang kayak gini nih. Yang kayak gini ini ikatnya di samping gitu. Mekanisme pelipatan di samping namanya through the fork. Jadi ketika ditembak nanti pelurunya bakal lewat tengah. Kalau yang itu kalau yang over the top ini karena pengikatannya di atas, dia lewat atas. Iya, dia lewat atas. Makanya sudut bidiknya ada di ujung sini kalau yang over the top. Kalau itu tengah. Iya, kalau yang through the fork dia di tengah. Through the fork. Jadi benar-benar melewati tengah garpu. Wow, detail banget. Cerita tentang Little Margo dong. Little Margo. Jadi Little Margo tuh kenapa dinamain Little Margo? Sebenarnya ya karena emang domisili tinggal di Depok, kebetulan di Margonda. Sebelah mananya Margo City? Sebelum. Jadi biasanya jadi background saya tuh sebenarnya kreatif Mas. Backgroundnya kreatif, udah familiar dengan gimana sih cara nge-branding gitu-gitu kan. Nah, kebetulan kayaknya yang cocok ini tuh buat bikin nama yang gampang diingat adalah Origin yang pertama Mas. Margo gitu, Little Margo. Jadi orang kalau udah dengar Little Margo identik dengan Depok. Kayak gitu, makanya kita namain Little Margo. Nah, Little Margo ini adalah bagian kecil dari si jalan Margo itu, Margonda, yang orang nggak tahu tapi bisa menjelajahi, produknya bisa menjelajah sampai ke bulan Mas. Kapan kamu memutuskan untuk bikin brand atau menjual produk? Apakah lo pada awalnya lo ngelihat ketapel yang ada di Indonesia nggak sesuai dengan ekspektasi lo, kemudian lo bikin, atau gimana ceritanya? Ini ceritanya agak sedikit menarik nih Mas. Jadi dulu waktu 2018-2019 main ketapel, iseng bikin ketapel sendiri, diposting nih di Facebook. Diposting di Facebook itu ternyata ada orang Irlandia tuh komen. Wih, jauh banget. Nanya berapa harganya. Nah dari sini wah kayaknya ada pasarnya nih. Dari situ mulai kayak kebetulan basicnya dulu perajin gitar. Jadi kayak udah ngerti kayu-kayu apa aja sih yang bagus gitu. Kayu-kayu yang kuat, bagus seperti apa. Coba dibikin ketapel. Ternyata wah kalau di blend dengan kayu-kayu yang exotic wood dari Indonesia bagus juga nih. Akhirnya ya project pertamanya itu pesanan dari Irlandia Mas. Project pertamanya. Akhirnya dari Irlandia itu kita kasih produk yang ya mungkin belum sebagus yang kayak sekarang gitu ya. Kayak belum bisa ngedetailin ukurannya berapa, terus belum ada kalibrasi
si lebar device-nya berapa, karena kan sebenarnya ternyata setelah di riset lagi ini main ketapel tuh banyak pakai rumus fisika Mas. Seperti lensa kamera gitu ya. Ada sudut X, sudut Y, sudut Z target kayak gitu. Nanti ketika kita bisa kalibrasi nih untuk dorongan bola dengan bobot peluru 7 mili misalkan dia 0,5 gram gitu ya. Untuk mengenai target dengan jarak 10 meter menggunakan karet yang tebalnya berapa sih? Elongaritasnya. Karetnya itu ternyata punya spesifikasi tersendiri jadi juga. Di ketapel ini tuh sebenarnya nyawanya ada di karetnya Mas. Kalau nggak ada karetnya kan nggak bisa melontarkan peluru. Which is ini, karet ini. Ya betul. Ini karet spesial khusus untuk dibikin. Ya, jadi ada karet yang dipakai pure latex dengan ketebalan yang udah disesuaikan khusus untuk main ketapel. Khusus untuk main ketapel. Jadi ini bener-bener khusus buat main ketapel. Jadi kalau ininya apa namanya? Pocketnya? Itu namanya pouch. Jadi kantong peluru. Kantong peluru itu di Little Margo adalah satu-satunya produsen kantong peluru dari kulit kanguru asli Mas. Kulit kanguru impor berarti nih? Impor. Wow, apa yang spesial dengan kulit kanguru? Jadi berdasarkan riset, kulit kanguru itu adalah kulit yang paling kuat di muka bumi, Mas. Kulit yang paling kuat di muka bumi? Betul. Jadi dia lentur, tipis, dan kuat sih. Jadi kayak ditarik juga dia nggak putus gitu. Iya, karena kalau dia terlalu tebal jadinya ngeganjel banget ya. Betul, jadi kadang pelurunya bisa nempel di kulitnya itu jadi nggak terlontar. Wow. Nah, tapi selama lo ngebangun Little Margo, what's the biggest challenge so far? Challenge-nya yang pertama ketika produknya ya cukup diketahui, biasanya mulai dibajak Mas. Mulai dibajak gitu Banyak kompetitor mulai ya? Sebenarnya ya kompetitor banyak, tapi kayak kompetitor yang kok ini di Indonesia harganya mahal, ada yang beli satu terus diceplak, produksi banyak kayak gitu. Tapi kalau lo ngelihat plagiator tadi, yang bikin beda produk lo apa? Ya, jadi produk selain bahan-bahannya. Selain bahan, kita ada card autentikasinya. Oh, ada autentikasinya. Jadi nanti setiap device yang dibikin ada nomor seri sama cardnya. Nah, terus jadi si Little Margo tuh ada ciri khas Mas. Jadi desain buntutnya tuh selalu lancip gitu. Lancip gitu ya dia. Jadi orang yang bikin selain Little Margo udah tahu, oh ini referensinya Little Margo kayak gitu. Tapi honestly nih ya, ini gue dari sudut pandang orang yang pernah main ketapel pada zaman SD gitu ya. Gue ngeliat ketapel lu ini sih advance banget sih. Dari bentuk dan dari bahan yang dipakai gitu. Jadi menurut gue ngeliat wow, ketapel mulai dari tekniknya, kemudian mulai dari kompetisinya. Gue ngeliat seserius itu ya ternyata. Nah, itulah yang jadi story-nya kalau ketapel ini tuh ada nih pasarnya di Indonesia, Mas. Ada pasar di Indonesia dan itu terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini. Betul. Ya. Next-nya apa Nay? Rencana lo Nay? Sebenarnya next-nya itu kita mau bikin, ya kalau bisa kita bikin pabrikasi Mas di Indonesia. Jadi kita bisa menyerap teman-teman juga yang bisa bekerja di situ buat bikin ketapelnya. Jadi kita bikin crafter, nanti kita coba jelajahin ke pasar-pasar internasional juga kayak gitu. Ada cara khusus loh untuk menjangkau pasar internasional tadi? Nah sebenarnya kalau untuk pasar internasional kan kita juga udah mulai banyak source yang bisa kita dapat Mas. Kayak misalkan forum-forum yang ada di Facebook. Terus Instagram dan lain-lain itu kan bisa jadi channel kita buat marketing tools gitu kan. Ada perbedaan nggak sih antara local consumer sama di luar? Perbedaannya sebenarnya dari kitanya sendiri bisa monetize atau enggak kayak gitu. Nah makanya sekarang itu kita bikin monetisasinya di luar negeri itu dengan cara kita bekerja sama dengan dealer-dealer outdoor di sana Mas. Gitu. Udah kerja sama dengan siapa aja Nay? Nah di Amerika tuh kita ada 2 dealer, di Inggris juga ada. Sama di lokal, kalau di lokal belum sih Mas. Jadi kalau lokal masih full dari komunitas. Full dari komunitas sama marketplace juga sama si sosial media. Jadi kasarnya sebenarnya kalau gue ngelihat lu ngebangun 2 sisi. Satu ngebangun komunitasnya, ngebangun kecintaan orang untuk bermain ketapel lagi ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah lu ngebangun secara brand dan produknya tadi. Betul.
Gimana cara lo nyimbangin dua ini? Karena ya walaupun dua-duanya sama-sama ngomongin tentang ketapel, tapi kan ini completely different thing nih. Nah, ini tuh memang harus dijalankan dua-duanya, Mas. Kalau enggak nanti pincang. Iya, betul. Kalau misalkan kita komunitasnya enggak kita treat, nanti bisnisnya nggak bisa jualan kayak gitu kan. Terus kalau kita komunitasnya kita treat terus, produknya nggak ada juga, kita juga jadi semakin banyak kompetitor, terus kayak orang-orang yang nggak ada produk-produk yang baru, desain-desain yang baru, sama kayak kendaraan lah gitu. Kendaraan, gadget itu kan selalu inovasi dengan desain-desain terbaru. Misalkan desain yang ini dinamain Little Margo Classic, nanti serinya tuh ada seri 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dari material, dari modified size kayak gitu, ada genggamannya, gripnya apa kayak gitu, ada beberapa versi. Nah kalau misalkan dua-duanya itu nggak bisa kita jalanin, ya ketapel ini juga nggak bakal bisa berkembang, Mas. Iya. Tapi kalau model consumers yang community based gitu, sejauh apa mereka bisa loyal terhadap satu brand? Jadi untuk kita bisa loyal itu, yang pertama kita bikinin eventnya, Mas. Oh sih. Kalau kita nggak bikin eventnya, ya gimana caranya dia mau beli produknya kan? Betul. Jadi di event-event yang misalkan skalanya nasional, tingkat provinsi gitu. Nah, kita tuh udah bisa menyeleksi nih siapa atlet yang potensial. Itu ya sama kayak kita lakukan di kerjaan marketing lah gitu ya. Bisa engage sama si permainannya, kita bisa influence dia tuh. Nah, jadi si Little Margo ini udah ngumpulin atlet-atlet yang potensial buat kita endorsement. Oke. Nah, lo berarti bikin event juga? Atau activity juga? Iya. So far activity apa yang pernah dibikin? Jadi gue bedain, Mas, ada beberapa kategori yang dibikin. Ada ketapel rekreasi, ada ketapel yang eksibisi. Kalau eksibisi itu lebih ke kompetisi ya? Iya, kalau kayak kompetisi 2 tahun sekali itu kita kan bernaung di bawah Kormi, di Menpora Kormi, baru komite olahraga masyarakat. Oh, oke. Kayak olahraga yang belum di Olimpiadekan, Mas. Kalau yang udah di Olimpiadekan kan di KONI itu. Nah, kalau si Kormi ini setiap 2 tahun sekali itu ada event nasional namanya Fornas. Nah, tahun ini kita ada Fornas di NTB. Bulan apa? Antara bulan Juli, Mas. Bulan Juli ini, berarti berangkat ke sana? Dari masing-masing provinsi berangkat. Dan lu mewakili apa? Jawa Barat? Kalau gue sekarang official, Mas. Hah? Officialnya. Oh, official. Jadi yang ngurusin organisasinya. Wah, udah beda level lah ya. Jadi sekarang gue yang bikin seleksi buat atletnya, siapa yang bisa kita berangkatin, nanti kita pertandingkan di sana. Iya. Berarti tadi salah satunya gimana cara lo engage sama atlet-atlet tadi adalah salah satu untuk lo mempertahankan fungsi pasar lah ya. Betul. Ada strategi lain yang lo lihat? Karena gue nggak tahu lo melihatnya apakah secara pasar juga semakin meluas, artinya orang-orang yang bermain ketapel juga berbagai macam, atau gimana? Nah, jadi kalau untuk pasar itu sangat luas, Mas. Orang-orang yang nggak tahu ketapel aja bisa kita kasih tahu dengan cara misalkan kayak kemarin kita ikut tap in di booth event-event yang ada di Jakarta. Misalkan kemarin ada event-event keluarga gitu ya. Kita bikin booth di situ, kita bikin eksibisi ketapel. Orang-orang yang nggak tahu bisa nyobain nembak gitu. Kita kasih hadiah yang menarik. Misalkan nembak bisa dapat logam mulia. Itu dari situ maksudnya? Ya enggak, maksudnya kayak yang kecil sekarang kan ada yang 0,0 berapa gram gitu. Tapi kan menariknya adalah kita nge-campaignin ketapel ini. Nembak dapat emas gitu. Iya. Nice. Nah, jadi dari situ orang bisa jadi experience, Mas. Oh, ternyata ketapel yang dulu cabang pohon sekarang kayak udah gripnya udah canggih banget. Gripnya enak nih. Terus kayak kok akurasinya lebih enak kayak gitu. Iya. Nah, dari situ produknya mulai besoknya ini ada di mana aja, misalkan kayak di marketplace atau Instagram, mereka follow, nanya bisa gak dibikinin kayak gitu. Iya. Lu inspirasi dapat dari mana sih, Nay? Secara desain, secara bentuk? Nah, kalau secara desain dan bentuk, sebenarnya kalau bentuk tuh macam-macam, Mas. Jadi kayak gimana cara bikin dari ini core-nya misalkan bentuk yang dari huruf Y, kita bikin ergonomik bentuk tangan gitu. Terus gimana caranya sudut atasnya bisa sesuai sama jangkauan tembak. Nah, itu lebih ke desain-desain yang bisa kita kaitkan. Misalkan kita pengen ngambil temanya
lebah atau keong gitu ya. Belakangnya kita bikin sudut seperti bentuk lebah atau bentuk keong, tapi secara fungsi dia ternyata mengikuti bentuk ergonomik ketika dipegang, Mas. Oke. Nah, dari elemen desain yang kita ambil, tetap kita secara fungsi juga kita pikirin sih. Berapa lebarnya, berapa genggaman orang Asia, berapa genggaman orang Eropa, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ baru kita lihat desainnya bisa estetik gak? Ada nilai jual gak, kayak gitu. Iya. So far, kalau lu selama ngejalan bisnis ini, apa ups and down-nya, Nay? Yang pertama sih sebenarnya kayak kalau kita emang nggak nge-treat si komunitasnya untuk ada pertandingan, itu nanti turun mereka ya? Nggak ada lagi yang mau main ketapel kayak gitu. Jadi benar-benar harus sama rata sih antara kita bikinin event buat teman-teman penggiat ketapelnya sama kita inovasi desain-desain ketapelnya lagi. Jadi seimbang tadi jatuhnya. Betul. Jadi kan karena concernnya sustainability yang lagi rame sekarang, kita juga pengen dapetin bahan limbah apa lagi sih yang emang bisa dibikin si ketapel ini. Gitu. Spirit apa nih yang lu coba bawa di Little Margo? Nah, kalau spiritnya sebenarnya ya Little Margo itu kita coba mengulas kembali permainan-permainan tradisional dengan kemasan yang bisa berbeda gitu ya. Artinya ke depan nggak akan cuma fokus ada di ketapel aja. Betul. Jadi sebenarnya ketapel ini kan karena memang misalkan ketapelnya udah jalan, udah rame gitu. Nah, dari ketapel ini apa sih turunannya? Misalkan kayak sekarang udah mulai nih aksesoris limbah kayak gitu ya. Iya yang ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa bawa ke ranah yang misalkan kita pengen ke tema-tema yang event-event hidup sehat gitu, wellness gitu kan. Wellness biasanya kan yang datang para cewek-cewek gitu ya. Kita ajarin main ketapel supaya relax, kita tawarin juga aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan segmen pasarnya kayak gitu. Jadi main ketapel tuh bisa relax. Nah, fungsinya dari ketapel itu yang pertama kan konsentrasi, Mas. Antara mata dengan konsentrasi itu harus sama. Mata kita bidik target, kalau misalkan kita belum yakin untuk ngelepas peluru kan nanti bakalan nggak bisa mengenai target. Okay. Nah, jadi ngelatih kita buat fokus sama benar-benar kita harus bisa achieve nih kena target. Lu pribadi apa sih yang lu ngerasa dapet hooknya dengan bermain ketapel gitu? Nah, bermain ketapel tuh yang pertama stress release, Mas. Stress release? Iya. Jadi kalau misalkan gue tuh ngerasa mulai dapet sentuhan hati gitu ya. Jadi gue bikin event di salah satu pameran. Waktu itu ada acara kayak namanya pesta warga. Situ ada kumpulan bapak-bapak. Kita bikinin salah satunya gue eksibitor di situ bikin booth ketapel gitu. Nah, ada orang kayak kakek umurnya 75 tahun, Mas, datang. Saya mau dong main ketapel. Nah, dia tuh cuman megangin peluru, ngitungin peluru, narik karet. Kok nggak dimainin? Pertama belum dimainin, saya tanya dulu. Kenapa Pak kok cuman dimainin? Nah, ternyata itu terapi. Dia biar nggak pikun saya ngitungin peluru, Mas. Oke. Oh, ternyata dari situ ini bisa kita jadiin alternatif buat terapi nih orang-orang tua supaya nggak pikun. Oke. Terus ngelatih. Kan ini kan muscle memory, Mas. Jadi kalau kita nembak itu kita harus menghafal nih titik bidiknya, berapa poros yang ada di tempat peluru, berapa sudut bidik yang ada di ujung targetnya kayak gitu. Gimana cara tahunya kita berapa derajat masing-masing tadi? Oke. Jadi ketapel itu dimainkan dengan posisi 90 derajat dimiring kayak panah lah, Mas. Nah, ini kan sudut ketapel tuh biasanya kita membuat ukuran ketapel berdasarkan dari tinggi mata sampai ke tulang pipi. Ya, tulang pipi. Nah, dari mata titik bidik ini sampai ke sini misalkan kurang lebih antara 4 cm, Mas. Jadi kalau misalkan 4 cm kita kali 2 berarti 8 cm. Normalnya ketapel bisa kita bikin 8 cm supaya ini di tengahnya itu 4 cm kan. Sesuai dengan titik ini sama titik tengah 4 cm, titik mata sama titik ini 4 cm. Jadi ini zeroing, Mas. Iya. Pas di tengah-tengahnya banget. Betul. Gitu ya. Jadi ketika didorong ke depan, sudut titik bidik ini sesuai sama jarak titik mata. Jadi yang apa yang kita lihat dan kita arahkan ke target itu sesuai dengan titik mata. Jadi kalau kita ngebidik pakai, misal kalau gue pakai kanan kali misalnya, misal kiri gitu ya, itu
menentukan titik itu misalnya apa sih titik bidiknya gitu di sini. Itu tuh ada di sini atau ada di tengah mata atau ada di mana? Nah, titik bidik ini adanya di mata yang kita lihat. Berarti di sini. Nah, untuk pelurunya ini kita sesuaiin sama berapa lebar si ketapelnya. Misalkan lebar ini 9 cm gitu ya. Kalau kita bagi 2 berarti kan 4,5 cm. Kita ukur aja 4,5 cm dari mata seberapa jauh. Oke. Misalkan kita pengennya ada di sini nih zeroingnya, berarti kita kecilin lagi device-nya 7 cm supaya biar pas. Jadi sebenarnya setiap ketapel tuh harus di custom sesuai dengan ukuran. Betul. Tubuh masing-masing. Tapi setelah kita riset, bentuk anatomi muka itu dari mata ke tulang pipi itu rata-rata 4 cm, Mas. Makanya device ketapel dibikin antara 7 cm sampai 9 cm. Tinggal menyesuaikan aja. Tinggal menyesuaikan. Misalkan ketika ditembak bolanya ke atas, berarti ini harus dikebawahin. Supaya bolanya ke bawah gitu. Wow. Jadi ada adjustment lagi. Kayak nembak aja, misalkan nembak dengan jarak 10 meter sama 15 meter kan aimingnya beda. Misalkan di sudut atas untuk 10 meter titik pas, untuk 15 meter dia kan bolanya kan turun kan. Jadi turun, dia dinaikin ke atasnya target gitu. Wow. Gitu, Mas. Nah itu kalau kita suka sama permainannya, kita into banget sama teknik-tekniknya, jadi kita ya hobi gitu. Press release, terus ketapel kita bagus, kita sayang-sayang. Sayang-sayang. Berarti lo bikin tempat latihan sendiri di rumah? Di rumah ada tempat latihan, tempat nembak. Tempat latihan, tempat nembak gitu. Jadi target yang kita bikin juga kita implementasi sekarang secara elektronik, Mas. Secara elektronik gimana caranya? Jadi ini target dengan dia targetnya bentuknya koin. Bentuknya koin, ketika jatuh kita nanti bisa menghitung skornya sendiri. Kita pakai sensor sama nanti kita bikin ada apps-nya untuk wasit dan juri itu. Jadi tinggal dia cuma ngawasin aja. Oke. Nah, itu semuanya berarti targetnya statik ya? Kalau yang untuk semua kompetisi itu targetnya knockdown, Mas. Jadi ketika ditembak jatuh. Kalau kaleng pun juga kita ketembak, dia kalengnya jatuh ke lantai. Jadi kalau kalengnya nggak jatuh ke lantai, belum dinyatakan itu sah kena poin. Walaupun kena tapi dia nggak jatuh, belum sah. Misalnya kena tipis gitu ya, cuman jatuh di atas ini tuh nggak terhitung poin. Jadi yang terhitung poin ketika ditembak knockdown jatuh sampai tanah. Gitu. Jadi bukan kayak model panah ya? Bukan, kalau panah kan paper gitu ya. Di ketapel juga ada, Mas, paper. Jadi ketika paper nanti dilihat bolongan kertas yang kena tembak tuh di mana dihitung. Itu ada juga. Tapi jauh lebih kecil daripada panah. Untuk diameter papernya itu ukurannya di 10 cm, Mas. 10 cm. Cuma 10 cm. Itu ada 6 nilai. Ada 6 lingkaran gitu. Wow, jadi akurasinya jauh lebih. Betul. Tapi maksimal jaraknya berapa nih kalau main ketapel? Kalau maksimal jarak kemarin kita ada maksimal jarak ke objek ya? Sesi long shoot gitu 40 meter, Mas. 40 meter. 40 meter target balon bisa memecahkan balon. Oke, itu butuh ketapel yang berbeda nggak nih dengan 40 meter dibanding let's say 10 atau 15 meter? Sebenarnya itu yang dikalibrasi alat lontarnya, Mas. Kayak karetnya, bobot pelurunya kita harus hitung juga untuk bisa menciptakan tembakan yang bisa presisi. Itu menggunakan bobot berapa, diameter berapa besar, sama karet yang durasi tingkat kelenturannya berapa persen. Oke, ada berapa jenis ini sih, Nay? Pelurunya? Kalau peluru tuh ada yang steel ball, peluru besi, peluru tanah liat. Kalau yang ini apa nih, Nay? Nah, kalau ini peluru tanah liat nih, ini yang biasa kita gunakan buat sosialisasi ke anak-anak sekolah. Oke. Nah, sebenarnya ada salah satu teknik yang bisa menentukan berapa jauh kita nembak, berapa power yang kita hasilkan dari tembakan, Mas. Jadi karet ini tuh kita potong sesuai dengan gaya tembak kita sama bentangan tangan kita nih. Misalkan dari titik bidik sampai ke titik peluru itu kita ukur. Misalkan bentangan saya tuh 80 cm panjangnya. Nah, kita menggunakan karet yang elastisnya 500%. Itu bisa kita bagi untuk dapetin posisi yang paling pas, akurasinya di berapa senti sih. Jadi si 80 kita bagi si 500, Mas. Nanti bisa ketemu di 40 cm kita bagi 2. Jadi 20 cm, 20 cm.
supaya ketika kita aiming di sini, peluru di sini, tembak udah pasti sudutnya pas. Jadi kalau misalkan terlalu panjang nanti bolanya ke bawah, kalau terlalu pendek nanti bolanya ke atas. Nay, ini ngomongin akurasi, Nay. Gimana cara ngelatih akurasi? Nah, sebenarnya kalau untuk ngelatih akurasi tuh ini sih lebih ke muscle memory. Kita ketika udah dapet posisi tembaknya, sudut tembaknya, itu kita bisa lakukan berkali-kali, Mas. Sampai durasi tingkat pakai karetnya itu habis. Jadi karetnya ada masa habisnya, Mas. Ketika dipakai itu dari 0 sampai 1000 tembakan itu masih durability-nya masih stabil. Ketika 1000 sampai 2000 tembakan dia udah mulai ketarik kan karena karet itu kan ada tingkat stresnya. Iya. Elastisitasnya mulai. Jadi supaya lebih awet itu ya mungkin kita batasin nembaknya 10 kali nembak, diistirahatin dulu, di rest dulu supaya dia nggak stres. Oke, nice. Wow. Jadi bener-bener fisika banget sih main ketapel. Tapi kalau gue yang cuman bukan pemula lah ya, maksudnya cuman dulu pernah main ketapel sebatas dari cabang pohon, itu kan steadiness tangan kita tuh sangat mempengaruhi ya. Betul. Karena itu menggunakan gaya tembak instinktif, Mas, bukan secara teknik. Jadi kalau secara teknik itu nggak mesti harus rely on sama tangan. Nggak perlu sih. Tangan itu cuman buat tumpuan pegang aja. Yang penting karetnya. Kalau dulu kan insting. Wah, di sini nih. Iya, bener. Kita bisa nembak 2 kali. Ya, misalkan kita nembak 10 kali. Yang kena paling 2. Iya, kalau sekarang kan dengan adanya ya? teknik, ya 10 kali tembak bisa kena 10-10-nya. Wow. Gitu, jadi, oke. Banyak banget nih berarti. Yang pertama berarti nggak mesti harus bergantung sama steadiness tangan. Betul. Ya, tapi lebih ke tekniknya tadi. Dan lebih ke ke bahannya. Ya, kita mengetahui teknis karet yang kita gunakan, terus kayak ketapel jenis apa yang kita pakai kayak gitu. Dengan gaya tembak kita sendiri. Wow. Lu kan base-nya di Depok. Depok sendiri sering ketemuan hari apa, di mana kalau teman-teman di luar sana ada yang tertarik nyoba ketapel? Nah, jadi di Depok itu sekarang ada sekitar 7 klub. 7 klub? Di Margonda ada, di Kukusan, Cilodong, Sukumajaya, itu di berbagai kecamatan ada sih, Mas. Jadi biasanya setiap bulan tuh kita gatheringnya di liga. Oh, ada liganya. Ya, kita bikin liga dalam setahun itu kita bikin 10 sesi liga. Nah, biasanya di masing-masing klub itu suka ada yang menyelenggarakan tuh kayak bulan ini di klubnya A, bulan depan di klubnya B gitu bergilir. Nah, itu biasanya juga ada kayak beberapa momen yang emang kita disupport sama misalkan kita dikasih fasilitas tempat. Nah, baru kita bikin di situ acaranya. Oke. Ke depan ada goals apa buat Little Margo? Nah, untuk Little Margo tuh goalsnya kita lagi coba susun gimana caranya si ketapel ini bisa menjadi ekstrakurikuler di sekolah, Mas. Jadi kita juga mau ngasih teman-teman yang masih sekolah itu activity olahraga atau fisik lah, daripada dia aktivitasnya game, kita harus balance juga nih. Jadi kebanyakan main handphone, untuk mengurangi resiko kerusakan mata kita ajarin main ketapel gitu kan, supaya ya bidiknya fokus kayak gitu, konsentrasi. Nah terus karena si ketapel ini muscle memory, bagus juga untuk si konsentrasi belajar, daya ingat kayak gitu sih, Mas. Oke. Lu pribadi Nay, selain bisnis ya, selain kemudian lu jadi punya bisnis di ketapel gitu, manfaat apa yang lu ngerasain besar dari bermain ketapel? Gue bisa menyatukan orang-orang di berbagai dunia sih. Oke. Jadi ketapel ini kebetulan kita udah banyak juga customer dari luar negeri, kayak Amerika, Inggris, ada di Jerman. Kemarin lagi ramai di Jerman, terus di Malaysia, ke Perancis, Afrika, Brazil. Wow, dari mana-mana ya? Dari mana-mana. Wow. Jadi kita bisa dapat informasi ya, saling tukar ide juga kayak gitu. Di sana happeningnya apa kayak gitu-gitu sih. Lu udah sempet dapat penghargaan kah atau apa dengan hasil karya lu di Little Margo ini? Jadi di 2023 tuh Little Margo mendapatkan nominasi terbaik produk kria dari Kemenparekraf, Mas. Jadi kita di Kemenparekraf tuh ada namanya apresiasi kreasi Indonesia. Nah, salah satunya Little Margo jadi
produk Ria terbaik dari 7.041 brand. Dari 7.041 brand dan terbaiknya Little Margo. Wow, selamat Nay. Thank you Mas. Terakhir Nay, ada saran buat teman-teman di luar sana yang mereka mungkin punya hobi juga sejenis kayak lo, yang nggak mesti harus ketapel, tapi hobi yang based on community. Based on community sebenarnya kita kan bisa mengenali komunitas itu secara general apa aja yang biasa dilakukan dengan komunitas Mas. Nah coba dipikirin yang nggak kepikiran sama komunitas itu mau ngapain. Oke. Any tips ngebangun komunitas? Ngebangun komunitas yang penting kalau punya grup di WhatsApp gitu-gitu jangan sepi aja. itu yang lumayan harus ada seninya tuh, Nay. Sama kita harus apresiasi segala orang yang ada di komunitas kita, Mas. Misalkan kayak di Little Margo nih, teman-teman yang ada di Little Margo tuh selalu kita apresiasi. Buat kayak misalkan dia mau ikutan main ketapel, mau nembak ya kita kasih device yang kayak gue pengen main terus nih, kita bikin signature-nya. Ini signature lo gitu. Nanti di pertama, kedua, ketiga, keempat udah podium ya, harus juara gitu. Jadi di Little Margo banyak menciptakan signature yang dipakai sama atlet-atlet ketapel, Mas. Wow, signature mereka ya. Betul. Jadi kan orang-orang yang baru ngelihat, wah gue pengen nih ketapel yang dipakai si juara ini. Iya. Gitu. Karena itu jadi nilai jual tersendiri ya buat Little Margo ya. Betul, Mas. Di situ kita cara mengelola si strategiknya kayak gitu. Iya. Nay, thank you so much. Siap. Sukses buat Little Margonya. Thank you, Mas. Keluar dengan desain-desain baru, terus makin gede juga komunitasnya. Mudah-mudahan nanti lancar di bulan Juli. Amin. Ada Liga Pornas. Guys, mungkin teman-teman ngelihatnya kayak gue juga gitu, kayak ketapel kan is just ketapel gitu. Cuman ketapel, tapi ternyata ketapel is a big thing kalau misalnya diseriusin dan ngembangin komunitas. Thank you for watching guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.